Hanya mengharapkan kasih sayang. Bab 1. Sinar matahari masuk dari celah jendela kamar. Melati bangun sambil menggeliatkan tubuhnya. Ini hari pertama dia menjalani kehidupannya yang baru. Setelah menikah dengan Yuda, dia tinggal di rumah keluarga Yuda di sebuah kota kecil. Sedangkan Melati sendiri berasal dari desa. Mereka menikah karena orang tua Yuda merasa berhutang budi kepada orang tuanya Melati. Bisa dikatakan kalau mereka menikah karena dijodohkan. Pada awalnya, pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu hari, Melati yang baru saja bangun tidur tanpa sengaja melihat ada pesan masuk di handphonenya Yuda. Pesan tersebut berisi, "Sayang, kamu lagi di mana? Apakah masih tidur? Jangan bilang kalau kamu lupa janji kita hari ini." Seketika jantung Melati terasa berhenti berdetak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah suaminya? Melati tidak sanggup untuk membayangkannya. Tidak berapa lama kemudian, Yuda bangun dan turun dari ranjang. Melati langsung menghujaninya dengan pertanyaan. "Ini maksudnya apa, Mas? Apa hubunganmu dengan wanita itu?" Melati berkata sambil menggertakkan giginya karena menahan amarah. Yuda tersenyum sinis. Dengan santai dia berkata, "Wanita itu kekasihku. Apa kau ada masalah? Kau harus ingat, Melati. Kita menikah bukan karena dasar cinta." Selesai bicara, Yuda mendengus pergi. Melati terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Memang benar, mereka menikah tanpa ada rasa cinta. Tapi bukan berarti harus seperti ini. Melati menangis dalam diam. Awalnya Melati mengira kalau Yuda sudah menerima dirinya sepenuhnya. Ternyata dia salah. Yuda hanya mengikuti kemauan orang tuanya. Melati merasa semua harapannya hancur. Sambil memegang perutnya, sudah ada janin yang tumbuh dalam perutnya. Kehamilannya sudah berusia 1 bulan lebih. Pantas saja, waktu Yuda mendengar kehamilannya, Yuda tampak acuh tak acuh. Sampai pada suatu hari, Melati tanpa sengaja melihat Yuda bersama seorang wanita. Mereka terlihat sedang bermesraan di sebuah kafe. Lalu, Melati pun menghampiri mereka.
"Mas, apa yang kamu lakukan?" Melati berdiri tepat di hadapan mereka dengan penuh amarah. Yuda hanya melihat sekilas, lalu berkata, "Sudah aku katakan, kita menikah hanya menuruti kemauan orang tua kita. Tidak ada rasa cinta sama sekali. Jadi, terserah aku mau melakukan apa. Itu bukan urusanmu." "Jadi ini Mas, istrimu yang kau ceritakan kemarin?" "Benar-benar kampungan," kata Angel sembari melihat Melati dari atas kepala sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Jangan pedulikan dia. Ayo, kita pergi saja." Sambil berkata, Yuda menarik tangan Angel. Dan mereka pun pergi, meninggalkan Melati yang sedang menahan tangisnya. Sembari menatap bayangan belakang Yuda yang pergi meninggalkannya. Langit serasa mau runtuh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tapi seketika Melati ingat akan janin yang ada dalam perutnya. Ya, dia sedang hamil. Dia harus terus mempertahankan hubungannya demi anaknya. Walaupun harus menanggung rasa sakit, dia tidak peduli. Demi anaknya, dia akan menjalani kehidupannya layaknya seorang istri yang baik. Dia tidak menyangka pernikahannya yang baru berjalan 4 bulan sudah seperti ini. Hatinya kacau, sakit seperti ada pisau yang menancap di dadanya. Rasanya sangat sakit. Sambil menahan air mata yang akan jatuh dari matanya, Melati berjalan menyusuri jalan sembari memikirkan keadaan dirinya yang begitu menyedihkan. Setibanya di rumah, Melati dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya. Seolah-olah tidak terjadi apapun. Dia tidak mau orang rumah tahu apa yang terjadi antara dia dan suaminya. Hingga waktu malam pun tiba. Yuda pulang ke rumah dengan acuh tak acuh masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan Melati sedikit pun. Seolah-olah menganggap tidak ada orang lain di sana. Hati Melati masam. Kemarin-kemarin, sebelum dia mengetahui perbuatan suaminya, dia masih diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Tapi semua berubah dalam sekejap.